Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Wahyunitias dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan sedikit memaparkan materi tentang plagiarisme dengan mata kuliah Teknik Dasar Penulisan Karya Ilmiah. Apa itu plagiat? Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah karangan dan pendapatnya sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta milik orang lain. Definisi menurut Peraturan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan karya tulis ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karyanya sendiri tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi, ruang lingkup plagiarisme ada 5. Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sebenarnya. 2. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Nah, itu ruang lingkup yang kedua. Selanjutnya, ruang lingkup yang ketiga adalah menggunakan fakta berupa data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, ruang lingkup plagiarisme adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri. Yang kelima, melakukan merafase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa menggunakan idenya. Jadi ruang lingkup plagiarisme itu ada 5. Nah, selanjutnya ada tipe plagiarisme menurut Sulistyo. Pada tahun 2011 ada beberapa tipe plagiarisme. Yang pertama, ada plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarism. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain yang persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, ada plagiarisme atas sumber atau plagiarisme of source. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup dan tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Nah, itu plagiarisme menurut Sulistyo yang kedua. Yang ketiga, ada plagiarisme kepeganegaraan atau plagiarisme of authorship. Penulis mengaku sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Selanjutnya, tipe plagiarisme yang nomor 4 ada slave plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam self plagiarism adalah bahwa ketika mengambil tidak memberikan izin. Mengapa plagiarisme terjadi? Terutama di mahasiswa Indonesia ini. Yang pertama, dikarenakan terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya, sehingga terdorong untuk copy paste atau karya orang lain. Yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap suatu referensi yang dimiliki. Yang ketiga, ada kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Yang keempat, kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme. Yang selanjutnya
adalah cara untuk menghindari tindakan plagiarisme. Ada apa aja ya? Yang pertama, karya mahasiswa. Ada skripsi, tesis, dan disertasi dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Yang nomor 3, sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 dan Permendiknas nomor 17 tahun 2010 kepada seluruh masyarakat pendidikan. Yang keempat, selain bentuk pencegahan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa tipe menulis agar terhindar dari plagiarisme. Tipe menulis agar terhindar dari plagiarisme ada 5. Yang pertama, tentukan dulu buku yang hendak Anda baca. Yang kedua, sediakan beberapa kertas kecil seukuran saku dan satukan dengan penjepit. Tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil paling depan. Yang keempat, sembari membaca buku, salin ide utama yang Anda dapatkan pada kertas-kertas kecil tersebut. Yang kelima, setelah selesai membaca buku, Anda fokus pada catatan Anda. Sanksi plagiarisme. Di sini disebutkan ada beberapa sanksi jika kita plagiat atau melakukan plagiarisme dengan karya-karya orang lain yang tidak kita izin. Yang pertama, ada peringatan tertulis. Yang kedua, sanksi plagiarisme ada penundaan pemberian sebagai hak manusia. Yang ketiga, pembatalan nilai. Bisa saja kita sebagai mahasiswa, bila suatu saat dengan keadaan terpepet membuat karya ilmiah dengan plagiat karya orang lain, kita dapat sanksi pembatalan nilai. Yang keempat, pemberhentian dengan hormat dari situs sebagai mahasiswa, atau bahasa kasarannya di DO. Kita kalau plagiat gitu bisa di ranah kampus, kita sebagai mahasiswa itu dikeluarkan dengan cara terhormat. Yang kelima, ada pemberhentian tidak dengan hormat dari situs sebagai mahasiswa. Nah, kita juga bisa mungkin dikeluarkan dari kampus dengan tidak terhormat karena kita mencuri hak milik orang lain. Istilah plagiat itu banyak di kalangan mahasiswa itu tidak asing. Plagiat sana sini, plagiat membuat artikel, karya ilmiah, jurnal. Terkadang kita sebagai mahasiswa enggan untuk berpikir, kalau sudah deadline-nya baru kita mengerjakan, alhasil jadi plagiat gitu. Mungkin itu saja dari saya tentang materi hari ini tentang plagiarisme. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum